Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita masuk ke kajian khusus entomologi medik atau parasitologi medik di channel ATLM Indonesia. Kali ini bahasan kita tentang nyamuk ya. Fakta-fakta nyamuk Anopheles. Oke ya, semoga teman-teman selalu sehat saja dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kita mulai di fakta pertama, yaitu kali ini saya posting mengenai nyamuk ya. Review semoga membantu mahasiswa-mahasiswi yang akan survei nyamuk Anopheles. Artinya di sini dalam perkuliahannya sedang melakukan survei nyamuk atau identifikasi nyamuk atau menangkap nyamuk lebih dahulu, jadi bisa lebih mengenal lebih dalam tentang nyamuk Anopheles. Anopheles, nyamuk malaria ya, merupakan salah satu genus nyamuk penting karena nyamuk ini menularkan malaria secara khusus. Dan juga memang mampu menularkan filaria, tapi lebih banyak dia arahnya ke arah malaria. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Ini adalah contoh nyamuk Anopheles. Jadi ciri khas nyamuk Anopheles ini badannya tegak pada saat dia istirahat atau resting. Jadi khas sekali ya, dan kakinya tidak semuanya dia pakai untuk hinggap. Ada yang tidak dipakainya sama sekali sehingga sisa dua kakinya itu adalah sedang dalam kondisi terangkat di atas ya, seperti pada gambar. Oke ya, kita lanjut lagi. Masih di sini bahwa terdapat sekitar 400 spesies nyamuk Anopheles. Namun hanya 30-40 menyebarkan malaria sebagai vektor secara alami. Jadi di sini penyebar malaria itu tidak semua nyamuk Anopheles ya. Jadi hanya sedikit saja. Ini kalau kita melihat dari 40 dari 400 mungkin ya sekitar 10%-nya saja. Anopheles merupakan subfamili Culicinae. Lalu tribenya Anophelini, genusnya Anopheles. Ini secara hierarki ya. Seperti itu ya mengenai Anopheles. Nah, Anopheles itu biasanya yang paling bermasalah bagi manusia itu adalah nyamuk Anopheles betina. Karena Anopheles betina itu yang mengisap darah. Dia mengisap darah untuk kebutuhan dia akan protein ya untuk membentuk telur. Jadi telur itu bahan bakunya pastilah utamanya adalah protein. Protein yang paling gampang didapat dengan cara mengisap darah. Karena di dalam darah itu protein albumin dan globulin itu sangat tinggi sehingga bisa dimanfaatkan nyamuk untuk membentuk telur. Nah, seperti ini ya, kalau kita bisa melihat secara gambar di sini, dia terbagi beberapa bagian ya nyamuk itu. Ada bagian kepalanya, ada bagian di bagian kepala itu ada antena, kemudian ada proboscis, kemudian ada palpi. Nah, di bagian matanya itu adalah mata majemuk. Kemudian ada sayap ya, sayapnya ada dua, ada yang sayap sebagai sayap untuk terbang, ada yang sayap sebagai untuk penyeimbang, sayap kecil. Dan di perutnya, di bagian perutnya itu ada bagian yang tempat menyimpan darah ya. Dan di bagian ekornya inilah tempat seksual, di situ ada kelaminnya ya, bisa jantan atau betina. Nah, kita lihat secara umum seperti ini ya. Nyamuk itu ada pada prinsipnya setelah dia mengisap dengan bantuan penusuknya ya, proboscisnya yang tajam seperti sangkur si Anopheles ini, dia
Kemudian darah tadi masuk ke dalam saluran cerna ya, saluran cerna, kemudian masuk ke dalam perutnya ya, dalam perutnya itu darahnya untuk dilakukan pencernaan. Nah, di sini kalau kita melihat secara siklusnya ya, ada sporozoid. Sporozoid inilah nanti bersama apa namanya, kelenjar pencernaan itu bersama dengan zat yang disekresikan antikoagulan supaya darahnya tidak beku. Nanti sporozoid ini bersama kelenjar liur masuk ke dalam darah manusia. Ya kan, untuk lalu sporozoid inilah nanti yang menyebabkan malaria. Nah, di sini apabila ada gametosit, makrogametosit dan mikrogametosit, itu akan terjadi perkawinan di dalam midgut sehingga terbentuk nanti zigot ya, zigot lalu berubah menjadi ookinet lalu oosit. Ya kan, oosit ini nanti akan berubah menjadi ookista, lalu dia akan berubah nanti menjadi sporozoid. Nah, ini adalah siklus di dalam tubuh nyamuk plasmodium yang terjadi penyebab malaria. Nah, nanti setelah itu sporozoid nanti akan terbawa bersama kelenjar liur untuk proses mengisap nyamuk. Nah, kita masuk lagi, lanjut ya teman-teman ke fakta kedua, ciri penting Anopheles. Anopheles di sini ukurannya relatif lebih besar dari 3 genus lainnya. Dia lebih besar sedikit ya, yang kecil itu biasanya Aedes. Kemudian badannya itu tegak saat resting atau mendarat ya, dan menukik. Beda dengan nyamuk yang lain yang mana pada saat dia mendarat dia sejajar dengan permukaan kulit kita pada saat dia sedang mendarat. Kalau ini dia menukik. Seperti pada gambar ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Dan gambar 5 yang terakhir itu maculatus, Anopheles maculatus, dia sangat tegak badannya. Oke, ini fakta yang kedua lagi. Lanjut lagi, kita masuk ke fakta selanjutnya dari cirinya, yaitu kita membahas tentang telurnya. Jadi telur ada pelampungnya ya di sisi kanan kirinya dari telur, dan tersusun satu-satu, bisa saja dua-dua atau tiga-tiga. Hal ini ya terkait dengan telur yang dilepaskan satu persatu ke air. Beda nanti dengan telur yang kulik ini yang seperti sisir telurnya. Kalau ini satu-satu, dua-dua, atau tiga-tiga ya, seperti pada gambar. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, ini adalah telur yang memiliki pelampung. Nah, kita masih lagi di bagian kedua dari ciri pentingnya, kita pindah ke larvanya. Larva jentiknya tidak memiliki sifon untuk bernapas, sehingga larva posisi mendatar sejajar permukaan air, pada ekor terdapat spirakel. Nah, nanti kita jelaskan secara umum juga ya, spirakelnya yang bagian abdomen mana. Nah, ini adalah contoh larvanya. Dia bernapas menggunakan spirakel. Beda dengan yang kulik ini, Aedes, Julek, Mansonia, dia menggunakan sifon. Sifon itu adalah ekornya yang memiliki pipa ya pada ekornya, sehingga ekornya nanti akan berada di permukaan. Jadi miring ya, nanti kalau ini sejajar dengan permukaan air. Jadi sejajar ya jentiknya, kalau misalnya menemukan sejajar dengan permukaan air, ini adalah jentik dari Anopheles. Kalau miring, itu adalah jentik dari kulik ini. Oke, lanjut lagi ya, nomor 5, yaitu nyamuk betina mampu menghasilkan 50-200 buah telur pada saat dia bertelur. Ini nyamuk betina. Dan telurnya seperti ini ya, mungkin posisinya ya 22, 33. Dia telurnya berbeda dengan telur kulik ini yang seperti sisir ya, bersisir berata seperti pisang. Kalau ini tidak, ini bentuknya 22, 33, 44 mungkin. Nah, kita pindah lanjut lagi ke fakta ketiga yang nomor 6.
Nyamuk jantan bertahan umur seminggu. Sedangkan nyamuk betina hingga 1 bulan. Jadi nyamuk ini pada prinsipnya dia memiliki 3 aktivitas utama. Aktivitas pertama dia adalah menghisap darah, itu betina. Kalau jantan itu dia mencari makan, menghisap gula-gulaan. Kemudian yang kedua dia adalah kawin. Dan yang ketiga, aktivitas ketiga itu salah satunya adalah bertelur bagi betina ya. Sedangkan jantan setelah kawin dia akan mati. Betina akan bertahan hingga 1 bulan lalu mati juga. Jadi umur nyamuk itu tidak terlalu panjang. Jadi prinsipnya cuma itu saja aktivitas nyamuk. Nah, untuk aktivitas nyamuk itu lebih banyak pada malam hari si Anopheles nih ya ketimbang yang lain. Misalnya kalau Aedes dia pagi dan sore yang aktivitasnya yang paling tertinggi. Sehingga pada saat aktivitas dia malam hari banyak orang-orang yang berladang atau orang-orang yang berada di area endemik malaria dia malam hari kepanasan. Lalu keluar rumah tidak pakai baju. Nah, disinilah proses penularan malaria melalui gigitan. Jadi berada di luar rumah pada malam hari itu berisiko terinfeksi atau tergigit nyamuk Anopheles yang infektif mengandung plasmodium penyebab malaria. Nah, ini seperti ini ya konsepnya untuk penularan malaria. Kemudian yang nomor 8, bionomik ini dimulai pada saat senja. Jadi mulai senja ya, maghrib ya, sampai subuh aktivitasnya. Dan di luar rumah menghisap darah. Jadi yang berada di endemik ini alangkah baiknya menggunakan anti nyamuk ya pada saat keluar rumah. Dan juga menggunakan kelambu yang mengandung insektisida nyamuk. Jadi nyamuk pada saat hinggap palpinya meraba kelambu tadi maka matilah nyamuk tadi. Oke ya seperti itu. Nah ini adalah wujud dari Anopheles vektor untuk malaria. Masih di fakta ketiga ya teman-teman, kita lihat di sini. Nyamuk Anopheles menularkan malaria walaupun juga dapat menularkan filaria. Jadi dia bersama dengan nyamuk-nyamuk lain bisa menularkan filaria. Jadi filaria Wucheria bancrofti ya, Brugia malai mungkin dan Brugia timori. Kalau malaria kan hampir semua malaria. Malarianya paling banyak itu falciparum, kemudian Vivax, kemudian yang sedikit itu malaria dan satu lagi yang terakhir adalah ovale, mungkin juga malaria yang menular pada hewan bisa juga nanti ditularkan kena olesi. Oke ya, nomor selanjutnya. Nah, ini kok nomor 6 ke 9 ya. Nomor 9 ini beberapa spesies penting Anopheles di Indonesia. Ini kita bisa melihat ya, Anopheles sundaicus ini yang penting, Anopheles aconitus, Anopheles barbirostris, Anopheles kochi, Anopheles maculatus, Anopheles subpictus ya kan. Anopheles balabacensis. Ini waktu kuliah dulu ya, setidaknya hafal 7 karena mungkin pada saat ujian sebutkan Anopheles, jenis spesies Anopheles ya, hafal setidaknya 7. Walaupun nanti ada juga Anopheles pagus ya kan, atau Anopheles yang lain. Nah teman-teman bisa melihatnya, ini adalah contoh gambar Anopheles balabacensis maculatus. Nah kita pindah ya masuk ke yang keempat. Di sini bahwa nyamuk itu suka berkembang pada sawah. Ini irigasi air dengan pergerakan lambat, genangan air, bekas kubangan galian. Jadi nyamuk Anopheles ini suka di tempat yang ini ya. Beda dengan yang lain, nanti kalau yang lain nanti ada perbedaannya. Anopheles lebih banyak ditemukan di wilayah hutan. Beda dengan jenis lain yang banyak di perkotaan. Culek di perkotaan dan air yang kotor. Kalau air yang menggenang, jernih itu adalah Aedes. Sementara rawa-rawa tumbuhan, misalnya ada tumbuhan air itu adalah Mansonia. Jadi
ada beberapa perbedaan sedikit karakteristik 4 jenis nyamuk yang ada pada umumnya. Nah, kita lihat di sini perbedaan Anopheles dan Aedes nyamuknya ya. Kita melihat dari wujudnya saja sudah perbedaan. Kalau Aedes itu badannya bungkuk, kalau Anopheles itu badannya tegak. Pada saat resting, Anopheles itu menukik, sementara Aedes itu tidak menukik, hampir sejajar dengan permukaan. Nah, untuk yang ditularkannya Anopheles itu malaria, sementara Aedes itu dengue, yellow fever, chikungunya, lymphatic filariasis. Kemudian lagi which mycoistabate. Jadi di sini yang pregnant female dan pregnant female sama-sama saja. Kemudian kalau aktivitasnya, kalau Anopheles itu naik malam hari, sementara Aedes itu pada saat siang ya, dia pagi pada saat orang tertidur atau sore hari. Nah, pada saat resting di sini adalah with abdomen sticking upward. Sementara kalau di Aedes itu least parallel resting surface. Jadi sudah saya jelaskan tadi masalah restingnya pada saat istirahat. Kemudian locationnya probably rural. Jadi dia di hutan kalau Anopheles. Kalau Aedes adalah predominantly urban, berarti di pemukiman. Nah, kemudian breeding ground itu body of water. Ya, kemudian kalau di Aedes itu adalah shallow water surface. Oke ya, seperti itu perbedaan keduanya. Kita pindah lagi, lanjut ya teman-teman ke yang masih yang keempat, yaitu yang fakta ke-12. Pupa memiliki tabung pernapasan pendek dan lebar. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Teman-teman, di sini kita bisa melihat pufanya ini yang melingkar. Jadi mempunyai tabung pernapasan yang pendek dan lebar. Kemudian kita lihat di sini secara urutan stadiumnya. Kita bisa melihat dari telur, kemudian jadi larva, pupa ya. Kemudian nanti pupanya yang sudah membulat, ekornya mulai tidak terlihat. Lalu dia menjadi nyamuk dewasa yang seperti pada gambar berikut ini. Jadi siklusnya singkat ya, tidak banyak atau tidak lebar atau tidak terlalu sulit. Nah, kemudian ya teman-teman, kita bisa melihat di sini morfologi pada bagian kepalanya. Kepalanya ada proboscis yang bentuknya seperti sangkur ya, agak-agak sedikit bengkok dan runcing gitu. Kemudian ada valvinya ini adalah alat peraba dan antena. Jadi antena nyamuk jantan seperti biasa, bulunya lebih lebat ya ketimbang nyamuk betina. Beda di antenanya saja nanti kalau mau melihat nyamuk jantan dan nyamuk betina. Oke ya, kemudian lagi kita bisa melihat di sini ini adalah masih yang betina, nah ini adalah yang jantan. Antenanya berbulunya lebih banyak ketimbang yang betina, dan kita melihat di sini palpinya alat perabanya. Jadi dia pada saat hinggap dia meraba-raba dulu, setelah meraba baru dia menusuk dengan proboscis. Oke ya, kita sudah melihat di sini mengenai kepala, bagian kepalanya nyamuk. Nah, kita untuk lebih jelasnya lebih dekat lagi kita ingin melihat lagi, ini adalah sayapnya. Jadi sayap nyamuk Anopheles seperti ini. Beda dengan nanti yang Aedes ya, yang memang loreng belang hitam putih. Nah, kita pindah lagi masih di bagian kepalanya ya. Mata nyamuk pada prinsipnya ya matanya mata majemuk. Jadi matanya itu banyak. Kemudian kita bisa lihat di situ ada antena, proboscis dan valvi. Oke, kita masih di fakta yang keempat, yaitu yang nomor 13. Pada saat kenyang mengisap darah, nyamuk betina akan mengeluarkan cairan pada ekornya. Nah, kita bisa melihat di sini pada gambar dia di ekornya itu akan keluar cairan. Nah, bisa lihat ya satu-satu, dan ini yang terakhir yang lebih terlihat lebih jelas ya. Jadi cairan tadi dikeluarkan tujuannya untuk diganti atau mengisi darah tadi. Jadi cairan dalam tubuhnya itu dikeluarkan diganti dengan darah. Jadi lama-kelamaan nanti dia kenyang, dan setelah banyak mengisap darah akhirnya dia terbang untuk istirahat dan mencerna darah tadi.
Darah tadi digunakan nanti untuk protein membentuk telur. Namun pada saat dia kenyang ini, pergerakan terbangnya tidak begitu sebaik pada saat dia dalam kondisi kosongnya karena berat, sehingga dia mudah sekali mungkin kalau dengan manusia mudah sekali akan tertangkap atau dipukul manusia sehingga sampai mati ya. Nah seperti itu ya, dan mungkin pecahlah perutnya. Jadi nyamuk ini pada prinsipnya dia setelah kenyang dia akan pergi pelan-pelan karena terbangnya tidak kuat. Karena beban beratnya meningkat sementara sayapnya kecil, jadi tidak bisa terbang kuat. Oke, kita pindah fakta yang kelima, yaitu nomor 14. Pada umumnya semua jentik nyamuk, nah ini penjelasannya, memiliki sifon yang berfungsi untuk bernapas. Sementara di Anopheles itu jentik nyamuknya tidak memiliki sifon. Nah kita di sini kita melihat dia bernapas melalui spirakel yang ada terletak di abdomen segmen 8. Segmen 8 ya, sehingga posisi larva sejajar di permukaan air. Kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Oke ya, kita bisa melihat. Tinggal kita menghitung segmennya di bagian 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi menjelang dekat ekor ya. Di situ ada tempat spirakel seperti tabung kecil ya untuk dijulurkan nanti ke permukaan air. Oke, lanjut lagi yang fakta kelima, yaitu nomor 15. Anopheles dewasa terdiri dari 2 subgenus Celia. Jadi kita melihat dari sini ya, di sayapnya memiliki pucat putih pada kosta lebih dari 3. Yang pertama kan. Dan Anophelin memiliki pucat putih pada kosta kurang dari 3. Jadi membedakannya dari 2 subgenus ini ya, dari berdasarkan putih pucat di area di bagian kostanya ya. Ada yang kurang dari 3, ada yang lebih dari 3. Kemudian fakta yang terakhir adalah yang ke-16, spesies penting Anopheles vector Plasmodium knowlesi. Ini adalah pada Plasmodium yang menular pada primata, misalnya pada monyet misalnya ya. Dia adalah Anopheles leucovirus group ya. Ini adalah yang spesies pentingnya ya untuk vektor pada penularan Anopheles Plasmodium knowlesi yang dikatakan adalah malaria primata. Oke ya teman-teman, itu saja kira-kira fakta-fakta mengenai nyamuk Anopheles. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, itu saja. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan barokah ilmu yang kita dapatkan pada kali ini. Semoga teman-teman dapat menggunakannya untuk kegiatan praktikum di lapangan dan juga untuk memperlancar proses pembelajaran di bangku kuliah bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium Madik. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.